Pangeran Diponegoro mengobarkan Perang Jawa. Pada 20 Juli 1825, sepasukan Belanda menyerbu Tegalrejo. Mereka membakar rumah kediaman Pangeran Diponegoro. Bersama pasukannya, Pangeran Diponegoro melancarkan perlawanan yang kelak dikenal sebagai Perang Jawa. Pangeran Diponegoro lahir pada tahun 1785. Nama kecilnya adalah Raden Mas Ontowiryo. Beliau merupakan putra dari Sultan Hamengkubuwono III. Karena bukan putra dari permaisuri, Pangeran Diponegoro tidak melibatkan diri dalam urusan istana. Hingga kemudian beliau memutuskan meninggalkan lingkungan keraton. Beliau memilih tinggal di kawasan Tegalrejo, kediaman neneknya. Sejak remaja, Pangeran Diponegoro lebih banyak menghabiskan waktunya untuk belajar agama, kemiliteran, dan kesenian. Kesultanan Yogyakarta, Paruh Pertama, abad ke-19. Ketegangan melanda baik di dalam maupun luar tembok keraton. Intervensi Belanda dalam urusan internal kesultanan membuat bibit-bibit pemberontakan tumbuh dengan subur. Sementara itu, beberapa kebijakan yang dipaksakan oleh Belanda membuat kehidupan rakyat semakin sengsara. Pertanian tidak bisa berkembang karena rakyat lebih banyak dipaksa bekerja oleh penjajah di perkebunan. Api dalam sekam itu tinggal menunggu pemantiknya hingga suatu ketika Belanda memerintahkan memasang pancang-pancang untuk rel kereta api yang mengarah ke Tegalrejo. Pemasangan pancang itu memicu bentrokan antara pengikut Pangeran Diponegoro dengan pasukan Patih Danerojo IV. Setelah bentrokan, terjadi masa ketegangan yang berujung pembakaran Tegalrejo oleh Belanda pada 20 Juli 1825. Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya berhasil lolos dari kepungan Belanda. Pada paruh kedua tahun 1825 itulah mulai berkobar Perang Jawa. Perang Jawa berkobar di seantero Jawa bagian tengah dan timur. Sebanyak 15 dari 29 pangeran berpihak pada Pangeran Diponegoro dan masih ditambah dukungan 41 bupati dari 80 bupati di seluruh kekuasaan Surakarta dan Yogyakarta. Perang Jawa nyaris mengakhiri kekuasaan Belanda di Jawa Tengah dan Timur. Taktik perang gerilya benar-benar menguras sumber daya militer dan ekonomi Belanda. Namun, sekutu-sekutu Belanda dari golongan pribumi berhasil membantu mereka menahan serangan pasukan Diponegoro. Dan pada pertempuran besar di dekat Surakarta tahun 1826, pasukan Diponegoro mengalami kekalahan telak pertama. Belanda dengan bantuan sekutu pribuminya berhasil menjalankan strategi benteng Stelsel. Gerak pasukan Diponegoro menjadi terbatas. Akhir tahun 1827, situasi pertempuran telah berbalik. Kini Belanda sudah di atas angin. Tahun 1829, pasukan Pangeran Diponegoro mengalami pukulan telak. Pangeran Mangkubumi, paman Pangeran Diponegoro, menyerah. Begitu juga dengan Kyai Mojo, penasehat Pangeran Diponegoro. Panglima utama pasukan juga turut menyerah, yaitu Sentot Alibasah Prawirodirjo. Akhir Maret 1830, Pangeran Diponegoro bersedia melakukan perundingan di Magelang. Tetapi ini taktik curang Belanda yang berujung penangkapan. Selanjutnya, beliau diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar hingga wafatnya pada tahun 1855. Nyi Ageng Serang berjuang di era VOC dan Belanda.
Perang Jawa yang dikobarkan Pangeran Diponegoro membawa pergolakan ke penjuru Jawa bagian tengah dan timur. Puluhan bupati dan tokoh-tokoh terkemuka banyak yang melibatkan diri. Di antara tokoh-tokoh tersebut ada nama Nyi Ageng Serang yang berpihak pada kubu Pangeran Diponegoro. Nyi Ageng Serang lahir pada tahun 1752. Nama kecilnya adalah Raden Ayu Kustiah Wulaningsih Retno Edi. Beliau merupakan putri dari Pangeran Notoprojo, Bupati Serang. Dari silsilah keluarga, Nyi Ageng Serang masih keturunan Sunan Kalijaga. Pada masa tersebut, Serang berada di kawasan yang saat ini masuk wilayah Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sebuah kawasan yang cukup jauh dari ibu kota Mataram, namun memiliki peran penting. Pada masa Perang Suksesi Jawa ketiga, Serang berpihak pada kubu Pangeran Mangkubumi. Bahkan Pangeran Notoprojo yang bergelar Panembahan Serang merupakan panglima dari pasukan Mangkubumi. Setelah perjanjian Giyanti, Panembahan Serang tidak menghentikan perjuangan. Beliau terus mengobarkan pertempuran melawan VOC. Sikap ini diteruskan oleh keturunan beliau. Tidak seperti kebanyakan perempuan Jawa, Nyi Ageng Serang sejak kecil sudah berlatih kemiliteran. Bukan hanya teknik bertempur, beliau juga mempelajari berbagai siasat perang. Hingga kemudian pasukan VOC menyerbu Serang. Saat itu, selepas perjanjian Giyanti, Serang sudah tidak memiliki sekutu. Namun, Serang tetap merupakan ancaman yang nyata bagi VOC di pesisir utara. Ketika terjadi penyerbuan, Nyi Ageng Serang masih berusia remaja. Penyerbuan VOC menghasilkan korban jiwa yang cukup besar. Panembahan Serang dan putranya, Notoprojo Muda, gugur dalam pertempuran, dan kemudian Nyi Ageng Serang mengambil alih kepemimpinan pasukan. Sebutan Nyi Ageng Serang mulai dikenal pada pertempuran melawan VOC tersebut. Pertempuran berlarut-larut berhasil menghentikan perlawanan Serang atas permintaan Sultan Hamengkubuwono II. Nyi Ageng Serang yang tertangkap dibawa ke Yogyakarta. Selama di Yogyakarta, Nyi Ageng Serang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mendalami spiritualitas. Beberapa waktu kemudian, Nyi Ageng Serang meminta kembali ke kampung halamannya dan diizinkan oleh Sultan Hamengkubuwono II. Tahun 1825, Perang Jawa mulai berkobar. Pergolakan yang melibatkan banyak pihak dan memecah konsentrasi Jawa antara pro Belanda atau pro Diponegoro. Nyi Ageng Serang dan suaminya, Pangeran Mutia Kusumowijoyo, memihak ke kubu Diponegoro. Pangeran Mutia Kusumowijoyo gugur dalam fase awal pertempuran Perang Jawa. Situasi ini membuat Nyi Ageng Serang yang bertindak sebagai penasehat Pangeran Diponegoro memutuskan turun ke medan pertempuran. Saat itu, usia Nyi Ageng Serang sudah mencapai 73 tahun. Faktor usia membuat Nyi Ageng Serang harus ditandu dari pertempuran ke pertempuran. Beliau yang ahli dalam siasat perang memberikan peran penting dalam menghadapi Belanda. Salah satu strategi yang sangat berhasil adalah penggunaan daun talas sebagai kamuflase menyergap pasukan musuh. Dalam Perang Jawa, Belanda harus menghadapi pasukan yang bergerak secara gerilya. Nyi Ageng Serang punya andil besar dalam perang gerilya ini dengan membentuk pasukan khusus yang dikenal sebagai sesabet. Tahun 1828, Nyi Ageng Serang sudah dalam batas ketahanan fisiknya untuk menghadapi pertempuran. Nyi Ageng Serang jatuh sakit dan wafat ketika Perang Jawa masih berkobar. Beliau kemudian dimakamkan di Desa Beku, Kabupaten Kulon Progo.